Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini full pembahasan prediksi soal P3K 2021 Guru Honorer Kompetensi Teknis kompetensi teknis untuk guru PGSD. Oke, sekarang kita langsung ke soal nomor 1. Dalam kaitannya dengan upaya untuk memotivasi belajar siswa dan agar proses pembelajaran berlangsung efektif, maka guru perlu mengacu pada A. Pendekatan pembelajaran, B. Gaya pembelajaran, C. Metode pembelajaran, D. Tahap pembelajaran. Jadi dalam kaitannya dengan upaya untuk memotivasi belajar siswa agar proses pembelajaran berlangsung efektif, maka guru perlu mengacu pada yaitu A. Pendekatan pembelajaran. Penjelasannya adalah pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Kita next ke soal nomor 2. Apakah persamaan hubungan antara sejarah dengan antropologi? A. Terlibat dalam faktor-faktor eksternal yang bersifat sosiologis. B. Berorientasi terhadap pandangan hidup para pelakunya. C. Menempatkan manusia sebagai subjek dan objek dalam kajiannya. Atau D. Keduanya menunjukkan proses yang mencakup keterlibatan para pelaku. Jadi, apakah persamaan hubungan antara sejarah dengan antropologi? Jawabannya adalah D. Keduanya menunjukkan proses yang mencakup keterlibatan para pelaku. Penjelasannya adalah hubungan antara sejarah dan antropologi dilihat karena keduanya mempunyai kesamaan yang menempatkan manusia sebagai subjek dan objek dalam kajiannya. Perhatikan ya, sebagai subjek dan objek dalam kajiannya. Sekarang kita next ke soal nomor 3. Masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai suku dengan bahasa yang berbeda-beda, maka akan sulit berkomunikasi kecuali ada satu bahasa pokok yang digunakan. Maka dari itu gunakanlah bahasa Indonesia. Hal ini memiliki kedudukan dan fungsi A. Sebagai alat perhubungan, B. Sebagai lambang identitas nasional, C. Sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, atau D. Sebagai alat pemersatu bangsa. Jadi jawabannya adalah A. Sebagai alat perhubungan. Penjelasannya adalah kenapa sebagai alat perhubungan. Dalam kedudukannya sebagai bahasa Indonesia, salah satu fungsi bahasa Indonesia adalah sebagai alat perhubungan antar warga. Karena pada soal di atas ini membahas tentang berbagai suku dengan bahasa yang berbeda. Jadi karena itulah jawabannya sebagai alat penghubung ya. Bukan sebagai alat pemersatu bangsa. Kita next ke soal nomor 4. Sebelum kita ke soal nomor 4, jangan lupa untuk teman-teman subscribe dulu ya channelnya. Semoga bermanfaat. Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa, ras, agama, dan kepercayaan, yang semuanya diikat dalam satu pedoman Bhinneka Tunggal Ika dengan lambang negara Garuda Indonesia. Kedua hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Negara Nomor A. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, B. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009, C. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, atau D. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. Jadi jawabannya adalah A. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan disahkan pada 9 Juli 2009.
Kita next ke soal nomor 5. Menyimak sebagai sebuah keterampilan berbahasa karena A. Membaca sambil menyimak mampu menangkap pembicaraan secara benar. B. Menyimak sambil menyanyi ternyata dapat menanggapi secara tepat. C. Menyimak sambil melakukan aktivitas lain tidak mampu menanggapi secara tepat. Atau D. Menyimak sambil melakukan aktivitas lain mampu menanggapi secara tepat. Jadi, menyimak sebagai sebuah keterampilan berbahasa karena yaitu jawabannya D. Menyimak sambil melakukan aktivitas lain mampu menanggapi secara tepat. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Menyimak adalah suatu proses kegiatan mendengarkan lambing-lambing lisan dengan penuh perhatian. Lambing-lambing lisan ya, dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi, serta memahami makna komunikasi yang tidak disampaikan oleh si pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan. Kita next ke soal nomor 6. Untuk menunjang kegiatan pembelajaran dan segala hal dalam konteks pendidikan, digunakanlah bahasa Indonesia. Hal tersebut merupakan fungsi bahasa Indonesia sebagai, perhatikan ya, fungsi bahasa Indonesia sebagai apa ditanyain dalam hal ini. A. Bahasa yang digunakan dalam peristiwa kenegaraan. B. Bahasa pengantar di lembaga pendidikan. C. Alat perhubungan tingkat nasional. Atau D. Alat pengembangan kebudayaan dan iptek nasional. Jadi untuk menunjang kegiatan pembelajaran dan segala hal dalam konteks pendidikan digunakanlah bahasa Indonesia. Hal tersebut merupakan fungsi bahasa Indonesia sebagai, yaitu jawabannya B. Bahasa pengantar di lembaga pendidikan. Penjelasannya adalah karena berada dalam konteks pendidikan, maka bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa pengantar di lembaga pendidikan. Kita next ke soal nomor 7. Dalam pembelajaran membaca permulaan, ada beberapa metode yang dapat digunakan kecuali, ingat ya, membaca permulaan, kecuali A. Metode kata lembaga, B. Metode SAS, C. Metode kupas rangkai suku kata, D. Metode cerita. Dalam pembelajaran membaca permulaan ada beberapa metode yang dapat digunakan kecuali, yaitu D. Metode cerita. Penjelasannya adalah yang bukan dalam pembelajaran membaca permulaan adalah metode cerita, karena metode cerita kurang tepat atau sulit digunakan untuk pembelajaran membaca pemula. Sekarang kita next ke soal nomor 8. Untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik, seorang pendidik dapat melakukan A. Latar belakang peserta didik, B. Tes awal atau pretest ya, C. Pengayaan materi pembelajaran, atau D. Refleksi. Untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik, seorang pendidik dapat melakukan ralat B. Tes awal atau pretest ya. Penjelasannya adalah pretest atau tes awal yaitu tes yang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh manakah materi atau bahan pelajaran yang akan diajarkan telah dapat dikuasai oleh siswa. Sekarang kita next ke soal nomor 9. Hakikat karya sastra ataupun bentuknya tetap sama, yakni A. Pengalaman kemanusiaan dalam segala hal, B. Pengalaman kemanusiaan dalam segala aspek kehidupan, C. Pengalaman kemanusiaan dalam segala wujud dan dimensinya, atau D. Pengalaman kemanusiaan dalam segala wujud dan waktunya. Perhatikan jawabannya hampir sama semua. Jadi hakikat karya sastra ataupun bentuk tetap sama, yakni C. Pengalaman kemanusiaan dalam segala wujud dan dimensinya. Penjelasannya adalah substansi karya sastra apapun berbentuk
bentuknya tetap sama, yakni pengalaman kemanusiaan dalam segala wujud dan dimensinya. Pengenalan terhadap ciri-ciri bentuk sastra ini memudahkan proses pemahaman terhadap maknanya. Demikian pula komponen-komponen yang turut membangun karya sastra tersebut. Kita next ke soal nomor 10. Lingkungan di sekitar kita terbagi atas dua macam, yaitu lingkungan alam dan lingkungan buatan, di mana keduanya memiliki manfaat dan tujuan yang sama, yaitu A. Melestarikan lingkungan masyarakat, B. Sebagai sumber pengetahuan dan teknologi, C. Untuk memenuhi kebutuhan manusia, atau D. Sebagai sumber kekayaan alam. Jadi jawabannya adalah C. Untuk memenuhi kebutuhan manusia. Penjelasannya adalah manfaat atau tujuan dari lingkungan alam dan lingkungan buatan adalah sama-sama untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi intinya keduanya untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kita next ke soal nomor 11. Kemampuan bahasa anak mulai berkembang, pemikiran masih statis, belum dapat berpikir abstrak, dan kemampuan persepsi waktu dan ruang masih terbatas, merupakan perkembangan anak pada tahap. Perhatikan ciri-ciri berikut ya, ini merupakan perkembangan anak pada tahap A. Tahap operasional konkret, B. Tahap pertumbuhan, C. Tahap sensor motorik, atau D. Tahap praoperasional. Jadi ini merupakan tahap, yaitu D. Tahap praoperasional. Perhatikan ya, tahap pra ya. Penjelasannya adalah pemikiran praoperasional dalam teori Piaget adalah prosedur melakukan tindakan secara mental terhadap objek-objek. Ciri dari tahapan ini adalah operasi mental yang jarang dan secara logika tidak memadai. Sekarang kita naik ke soal nomor 12. Sastra Indonesia terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu A. Puisi, prosa, drama, B. Puisi, drama, sajak, atau C. Puisi, prosa, sajak, atau D. Puisi, pantun, drama. Jadi sastra Indonesia terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu A. Puisi, prosa, dan drama. Penjelasannya adalah jenis-jenis karya sastra Indonesia adalah drama, roman, prosa, puisi, novel, cerita pendek. Jadi puisi ada, prosa ada, drama ada, puisi ada, prosa ada, drama ada. Jadi jawabannya adalah A. Kita next ke soal nomor 13. Sudut antara jarum kompas dengan arah utara sebenarnya disebut, ya perhatikan ya, sudut antara jarum kompas dengan arah utara sebenarnya disebut A. Kutub, B. Bumi, C. Inklinasi, D. Deklinasi. Jadi sudut antara jarum kompas dengan arah utara sebenarnya disebut, yaitu D. Deklinasi. Penjelasannya adalah sudut deklinasi adalah sudut penyimpangan yang dibentuk antara jarum magnet utara-selatan dengan arah utara-selatan yang sebenarnya. Perhatikan ya, deklinasi. Kita next ke soal nomor 14. Mempelajari sejarah setiap masyarakat menjadi lebih baik. Pernyataan tersebut adalah manfaat mempelajari sejarah dalam hal A. Sejarah dapat dijadikan sebagai profesi. B. Sejarah dapat mengetahui kejadian masa lampau. C. Sejarah dapat memberikan kesenangan dan kegembiraan. Atau D. Sejarah dapat digunakan sebagai pedoman bagi suatu bangsa. Jadi mempelajari sejarah setiap masyarakat menjadi lebih baik. Pernyataan tersebut adalah manfaat mempelajari sejarah dalam hal,
yaitu D. Sejarah dapat digunakan sebagai pedoman bagi suatu bangsa. Penjelasannya adalah sejarah dapat digunakan sebagai pedoman bagi suatu bangsa dengan mempelajari sejarah setiap masyarakat akan menjadi lebih baik. Kita next ke soal nomor 15. Yang ditekankan di dalam strategi pembelajaran interaktif adalah A. Pembelajaran didominasi arahan dari guru. B. Proses penyampaian materi secara verbal. C. Pembangunan inisiatif individu, kemandirian, dan peningkatan diri. Atau D. Diskusi dan sharing di antara peserta. Diskusi dan sharing di antara peserta. Yang ditekankan di dalam strategi pembelajaran interaktif adalah D. Diskusi dan sharing di antara peserta didik. Penjelasannya adalah model pembelajaran interaktif adalah suatu cara atau teknik pembelajaran yang digunakan guru pada saat menyajikan bahan pembelajaran di mana guru pemeran utama dalam menciptakan situasi interaktif yang edukatif, yakni interaksi antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa, dan dengan sumber pembelajaran dalam menunjang tercapainya tujuan belajar. Kita next ke soal nomor 16. Metamorfosis adalah suatu proses perkembangan biologi pada hewan yang melibatkan perubahan penampilan fisik setelah kelahiran atau penetasan. Perhatikan clue-nya di sini, setelah kelahiran atau penetasan. Di bawah ini adalah contoh serangga yang tidak mengalami metamorfosis itu. A. Nyamuk. B. Lalat. C. Belalang. D. Semut. Jadi jawabannya adalah C ya, belalang. Kenapa belalang? Belalang adalah serangga yang tidak mengalami metamorfosis karena tidak ada perubahan penampilan fisik setelah kelahiran atau penetasan. Jadi belalang itu dari lahir gitu aja udah. Nggak seperti yang lainnya, kayak nyamuk. Kita next ke soal nomor 17. Untuk menjaga kelestarian lingkungan, salah satunya adalah dengan melakukan reboisasi atau penghijauan dengan tujuan. Perhatikan ya, atau penghijauan dengan tujuan yang ditanyakannya. A. Memperoleh kayu yang berlimpah. B. Meningkatkan pendapatan. C. Memperindah susunan kota. D. Menjaga tanah dan mencegah erosi. Jadi jawabannya adalah D. Menjaga tanah dan mencegah erosi. Kenapa menjaga tanah dan mencegah erosi? Reboisasi adalah melakukan penghijauan kembali agar alam menjadi hijau dan biasanya dilakukan di hutan yang sudah menjadi gundul, agar bisa berfungsi sebagaimana mestinya dengan tujuan menjaga tanah dan mencegah erosi. Kita next ke soal nomor 18. Yang dimaksud dengan penilaian adalah, perhatikan ya, ringkas pertanyaannya. Yang dimaksud dengan penilaian adalah A. Proses yang dilakukan untuk mengambil keputusan berdasarkan evaluasi. B. Membandingkan hasil pengamatan dengan suatu kriteria. C. Pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Atau D. Proses interaksi antara peserta didik dan pendidik. Jadi yang dimaksud dengan penilaian adalah C. Pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Kenapa jawabannya C? Menurut Permendikbud nomor 23 tahun 2016, penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Sekarang kita next ke soal nomor 19. Katak mengalami metamorfosis sempurna. Dalam perkembangannya pada fase berudu bernapas menggunakan. Perhatikan yang ditanyakan di sini ya, dalam perkembangannya pada fase berudu bernapas menggunakan. A. Insang. B. Kulit. C. Trakea. D. Paru-paru.
Jadi katak mengalami metamorfosis sempurna dalam perkembangannya pada fase berudu bernapas menggunakan, yaitu A. Insang ya. Kenapa insang? Berudu adalah bentuk larva dari katak yang merupakan salah satu anggota dari klasis amfibia. Karena hidupnya di air, maka berudu bernapas menggunakan insang. Sekarang kita next ke soal nomor 20. Limbah atau sampah terpisah menjadi sampah basah dan sampah kering. Hal yang paling tepat untuk mengatasi limbah sampah kering adalah, perhatikan ya, hal yang paling tepat yang ditanyakan ya. A. Didaur ulang. B. Dikubur di dalam tanah. C. Dibiarkan di tempat terbuka. D. Dibakar habis. Jadi jawabannya adalah A. Didaur ulang. Hal yang paling tepat adalah untuk mengatasi limbah sampah kering adalah dengan didaur ulang. Karena sampahnya kering, jadi limbah mudah untuk mendaur ulang. Sekarang kita next ke soal nomor 21. Bentuk penilaian yang menghendaki peserta didik menampilkan sikap menggunakan pengetahuan yang diperoleh dalam pembelajaran dalam melaksanakan tugas disebut penilaian. A. Autentik. B. Non-autentik. C. Pretest. D. Posttest. Jadi jawabannya adalah A. Autentik. Kenapa autentik? Penilaian autentik adalah istilah yang diciptakan untuk menjelaskan berbagai metode penilaian alternatif yang memungkinkan siswa dapat mendemonstrasikan kemampuannya dalam menyelesaikan tugas-tugas dan menyelesaikan masalah. Oke, sekarang kita next ke soal nomor 22. Ikan lele memiliki ciri khusus berupa misai di bibir atas dan di bibir bawah yang berfungsi untuk, perhatikan yang ditanyanya ya, misai ya. A. Mengetahui tekanan air. Fungsinya itu ya. B. Memudahkan bergerak di lumpur. C. Menyerap gas O2. Atau D. Mengenali mangsa. Jadi ikan lele memiliki ciri khas berupa misai di bibir atas dan di bibir bawah yang berfungsi untuk D. Mengenali mangsa ya. Jadi fungsinya untuk mengenali mangsanya. Penjelasannya adalah fungsi dari misai lele yaitu sebagai alat peraba saat lele bergerak atau ketika mencari makanan, sehingga dengan misai yang di dalamnya ada indera pengecapnya, lele mampu mengenali mangsanya maupun mangsanya itu bersembunyi di dalam ataupun di dasar sungai yang berlumpur. Jadi dengan misai tersebut lele mampu mengenali mangsanya walaupun di dalam lumpur sekalipun. Kita next ke soal nomor 23. Lingkup penilaian hasil belajar mencakup beberapa kompetensi, yaitu A. Kompetensi sikap spiritual, sosial, keterampilan, dan pengetahuan. B. Kompetensi sikap sosial. C. Kompetensi spiritual, kompetensi sikap, dan kompetensi sikap. D. Kompetensi inti, kompetensi dasar. Jawabannya adalah A. Kompetensi sikap spiritual, sosial, keterampilan, dan pengetahuan. Berikut ini adalah beberapa kompetensi penilaian hasil belajar. A. Kompetensi sikap spiritual, atau yang kedua kompetensi sikap sosial, kompetensi keterampilan, dan kompetensi pengetahuan. Jadi dalam jawaban A ada semua. Kita next ke soal nomor 24. Tanaman lotus hidup di air. Ciri khusus yang dimiliki tanaman tersebut adalah, perhatikan ya, yang ditanya ciri khusus yang dimiliki tanaman tersebut. Tanaman tersebut adalah lotus ya. A. Daunnya lebar dan tipis. B. Batangnya berkayu. C. Bunganya mengeluarkan bau busuk. D. Akar tunggang dan panjang. Jadi tanaman lotus hidup di air. Ciri khusus yang dimiliki tanaman tersebut adalah A.
Daunnya lebar dan tipis. Kenapa daunnya lebar dan tipis? Tanaman lotus memiliki ciri-ciri mempunyai batang berongga yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan oksigen untuk bernapas dan memudahkannya mengapung di air. Daunnya berbentuk oval, lebar, dan tipis. Tangkainya terdapat di tengah-tengah daun yang berfungsi menjaga keseimbangan. Sekarang kita next ke soal nomor 25 atau soal terakhir ya. Cara bercocok tanam untuk daerah yang memiliki lahan sangat sempit menggunakan sistem A. Nah, ini ibu-ibu pasti tahu langsung jawabannya nih. Hidroponik. B. Kultur pasir. C. Kultur air. D. Intensifikasi. Jadi cara bercocok tanam untuk daerah yang memiliki lahan sangat sempit menggunakan sistem A. Hidroponik. Penjelasannya adalah hidroponik adalah salah satu metode dalam budidaya menanam dengan memanfaatkan air tanpa menggunakan media tanah. Hidroponik menggunakan air yang lebih efisien, jadi cocok diterapkan pada daerah yang memiliki pasokan air yang terbatas dan memiliki lahan yang sempit. Oke, sekian soal-soal 25 soalnya. Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Mudah-mudahan buat teman-teman yang ikut tes nanti lulus semua ya. Sekian dari kami, Marvin Studi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.